Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arden Syadarius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga tentang analisis modeling pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Model analisis. Model analisis merupakan representasi teknik dari sebuah sistem, di mana model analisis menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk mempresentasikan kebutuhan software seperti data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian, model analisis juga membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Dalam model analisis terdapat dua pendekatan secara umum, yaitu satu, pendekatan secara terstruktur, dan kedua adalah pendekatan berorientasi pada objek. Tujuan dari model analisis yaitu satu, menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kedua, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Dan ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama ada data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dapat dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua ada entity relationship diagram atau ERD, yaitu menggambarkan hubungan antar objek data. Yang ketiga ada data flow diagram atau DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses spesifikasi. Yang keempat ada stage transition diagram atau STD. Dia menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSPEC. Struktur model analisis ada data dictionary, data flow, entity relationship, state transition, data object, proses specification, dan juga control specification. Pemodelan data atau ERD. Elemennya berupa objek data yang merepresentasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Objek data dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lainnya. Yang kedua ada atribut atau properti dari suatu objek data. Fungsinya untuk memberikan nama suatu objek data, untuk menggambarkan karakteristik objek data, dan juga untuk membuat referensi untuk objek data lain. Dan yang terakhir ada relasi atau mengidentifikasi bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Contoh objek data, atribut, dan relasi. Objek data ada manusia, ada mobil. Atributnya dia berupa nama, dan relationship-nya hubungan. Bisa dilihat pada slide. Nah, kemudian adalah pemodelan data atau ERD, yaitu yang pertama ada cardinality atau menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Kemudian pemodelan fungsional dan aliran informasi. 1. Menunjukkan hubungan antara eksternal entities, proses, data item, dan data store. Kedua, DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang mempresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga dengan diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses-proses yang lebih detail.
Kemudian ada behavior, behavioral modeling atau mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Dan juga dia berfungsi untuk mendeskripsikan kelakuan sistem. Toolsnya ada stage transformation diagram dan ada control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Kemudian state transition diagram mempresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau stage dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengidentifikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State transition diagram contohnya seperti pada slide pada mesin penjual minuman otomatis. Kemudian ada control specification. Fungsi dari CSP sama dengan PSP, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Kemudian ada pada tugasnya tentang sistem e-library, di mana anggota melakukan download dan anggota mempunyai obrolan, di mana setelah di-download kita harus memiliki buku dan juga karya ilmiah serta jurnal. Nah, dalam obrolan itu dia mempunyai pengarang, bisa dilihat pada studi kasusnya. Nah, kemudian mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.